Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai Allah, semoga setiap hembusan napasmu senantiasa berada dalam naungan cahaya ilahi. Dalam perjalanan rohani kita menuju Allah, ada satu hal yang sering terlupakan oleh banyak orang, bahwa di antara sekian banyak makom, derajat, dan makomat spiritual dalam dunia tasawuf, terdapat satu puncak agung yang tampak sederhana, namun sungguh menakjubkan nilainya. Itulah makom diam. Diam. Dalam khazanah tasawuf dan perjalanan para wali, bukan sekadar menutup mulut, bukan hanya tidak bicara. Diam adalah kondisi batin, sikap spiritual, dan bahkan tanda tertinggi dari kedekatan hamba dengan Tuhannya. Banyak orang mengira bahwa orang yang makrifat itu akan berkata-kata tinggi tentang hakikat. Tapi justru, para sufi agung mengajarkan bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia terdiam dalam kehadirannya. Mari kita renungkan sabda-sabda para aulia. Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah satu tokoh agung dalam dunia tasawuf, pernah berkata, "Makrifat itu menenggelamkanmu dalam keheningan. Ketika kau menyaksikan Allah, maka lidahmu akan keluh, akalmu akan mati, dan hatimu hanya akan berguncang dalam kebisuan yang suci." Inilah makom kebisuan yang bukan karena kosong, tapi justru karena penuh oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Futuhul Ghaib berulang kali menegaskan bahwa manusia yang telah sampai pada ma'rifat sejati akan menjadi seperti orang mati di hadapan Robnya. Tidak berkehendak, tidak membantah, tidak mendebat. Ia tunduk total. Diamnya bukan karena tidak tahu, tetapi karena telah melihat langsung, dan apa yang dilihat itu tak lagi bisa diungkapkan oleh lisan. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam juga berkata, diam dari selain Allah adalah ucapan, dan ucapan tentang Allah adalah diam. Artinya ketika seorang salik telah larut dalam lautan ma'rifat, maka semua pembicaraan tentang selain Allah menjadi tidak berarti. Dan bahkan untuk menyebut Allah pun, ia lebih memilih diam karena tahu bahwa tiada kata yang cukup untuk menyebutnya. Saudaraku yang disayangi Allah, sampai di sini, seperti biasa, kami ingatkan Anda semua untuk terus menyimak kajian ini sampai akhir. Karena nanti kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam rahasia kenapa diam itu menjadi makom tertinggi dalam perjalanan rohani. Jangan lompat-lompat, karena ini bukan hanya soal pemahaman biasa, tapi ini soal transformasi jiwa. Baik, mari kita kembali tengok ajaran para sufi. Syekh Ibnu Athaillah pernah mengisyaratkan bahwa manusia yang masih suka membantah, menyanggah, atau sibuk menjelaskan tentang dirinya sendiri belumlah sampai pada derajat makrifat. Karena orang yang makrifat telah sirna dari dirinya, fana dari egonya. Dan jika ia bicara, maka yang bicara adalah nur ilahi yang terpantul dari hatinya. Bahkan dalam hikmah yang lain disebutkan, seseorang tidaklah dikatakan arif hingga ia menjadi rahasia bagi rahasia. Bayangkan, rahasia bagi rahasia. Itu artinya, ia tidak hanya diam dalam kata, tapi juga diam dalam gerak, dalam ego, dalam kehendak. Ia menjadi kosong, sunyi, namun sepenuhnya diisi oleh Allah. Kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berbicara dengan Allah di Tur. Allah berfirman, "Maka lepaskanlah kedua terompah atau sandalmu." Quran Surah Toha ayat 12. Kata para ahli tafsir dan sufi, ini adalah simbol bahwa sebelum bisa berbicara dengan Tuhan, seseorang harus menanggalkan dua hal, dirinya dan dunianya. Dan setelah itu,
Nabi Musa alaihissalam diam, mendengarkan, larut dalam wahyu, tenggelam dalam kesadaran ilahi. Diam dalam makrifat bukanlah ketidakpedulian terhadap dunia. Justru sebaliknya, orang yang makrifat paham betul bahwa kata-kata itu memiliki beban, dan ia tidak ingin mengucap satu huruf pun yang tidak mendekatkan kepada Allah. Maka ia bicara hanya ketika diperintah, hanya ketika bermanfaat, dan selebihnya ia memilih sunyi. Syekh Junnun Al-Misri berkata, barang siapa mengenal Allah, maka akan sedikit ucapannya dan banyak diamnya. Karena ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya terlalu besar untuk dijelaskan dan terlalu suci untuk diuraikan. Maka jangan heran jika banyak para wali terdahulu yang justru tampak tenang, diam, bahkan seperti orang biasa, padahal di dalam dadanya berkecamuk lautan tauhid yang tidak sanggup diwakili oleh kata. Dalam konteks ini, diam bukan berarti berhenti dari dakwah, tapi diam yang dimaksud adalah diam batin, yaitu tidak menyandarkan diri pada daya, upaya, dan pemikiran sendiri. Dakwah tetap berjalan, amal tetap berlangsung, namun semua itu dilakukan dalam kesadaran bahwa kita hanyalah alat, Allah lah yang maha bertindak. Saudaraku, diam dalam ma'rifat juga membawa ketenangan luar biasa. Ketika seseorang telah sampai pada pengenalan yang dalam terhadap Allah, maka dunia tak lagi membisingkannya. Ia tidak mudah terganggu oleh pujian ataupun celaan. Ia diam dari guncangan dunia, karena jiwanya telah mapan dalam kehadiran Allah. Ini sebabnya para sufi tidak sibuk mengomentari dunia. Mereka tidak sibuk memaksakan kehendak, karena mereka telah melihat bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Dan apa gunanya mempermasalahkan ciptaan ketika hati telah dipenuhi oleh pencipta? Maka saudaraku, marilah kita belajar diam. Bukan diam kosong, tetapi diam yang penuh makna. Diam yang lahir dari makrifat. Diam yang menjadikan hati kita sebagai mihrab, dan diam yang menjadikan setiap hela napas sebagai zikir rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dan inilah yang menjadi inti dari makom diam yang kita bicarakan. Ketika hati seorang hamba telah dibasahi oleh cahaya makrifat, maka lisannya tidak lagi mudah meluncur. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa pengetahuan itu milik Allah. Dan tiada satu kata pun yang mampu mewakili hakikatnya. Ia menyadari bahwa semakin banyak ia berkata, semakin besar kemungkinan untuk terselip ria, ujub, bahkan dusta yang halus. Syekh Abu Madian, seorang wali besar dari Andalusia, pernah berkata dalam salah satu hikmahnya, bicaralah hanya ketika Allah membukakan pintu bicara, dan diamlah ketika Allah menutupinya. Karena diam di saat pintu kata tertutup adalah adab, dan bicara di saat pintu itu terbuka adalah amanah. Ini bukan sekadar nasihat etika, tapi ini makom adab di hadapan Allah. Diam menjadi bentuk penghormatan. Karena siapa kita sampai merasa harus selalu mengomentari segalanya? Kita pun melihat dari perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dalam beberapa peristiwa yang genting, beliau memilih diam terlebih dahulu, menunggu petunjuk, tidak tergesa menanggapi, tidak buru-buru membalas. Bahkan dalam peristiwa hijrah, ketika di Gua Sur, saat Abu Bakar gelisah dan ketakutan karena nyawa mereka terancam, Rasulullah hanya berkata dengan tenang, La tahzan, innallaha ma'ana. Tidak panjang, tidak berbelit-belit, tapi dari diam itulah muncul kekuatan. Karena diam lahir dari keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Sufisme bukan soal banyak bicara tentang cinta ilahi,
tapi soal menjadi cinta itu sendiri dalam diam yang mendalam. Orang yang telah mengenal Allah akan mengurangi bicara karena takut setiap kata yang keluar tidak merepresentasikan kebenaran. Ia lebih memilih diam dan menjaga hati tetap dalam zikir batin yang tak terdengar. Bahkan zikir para makrifat bukan lagi di lisan, bukan juga hanya dalam hati, tapi telah menjadi keadaan. Sehingga diamnya pun zikir. Ia tidak mengucap Allah, Allah, tapi seluruh tubuhnya menjadi cermin dari lafaz itu. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan para sufi. Makrifat adalah ketika Allah menjadi penglihatannya, pendengarannya, dan lisannya. Maka diamnya pun adalah firman. Coba kita renungi betapa kita hari ini hidup di zaman yang bising. Semua orang ingin bicara, semua orang ingin menyampaikan pendapat, semua berlomba menjadi yang paling keras suaranya. Tapi justru di tengah kebisingan itu, makna hilang. Ketika semua berbicara, siapa yang mendengarkan, maka dia menjadi jalan sunyi yang penuh berkah. Jalan yang membuat kita mendengar bukan hanya suara manusia, tapi suara nurani, dan lebih dalam lagi, suara Allah dalam kalbu. Sufiyah Robiah Al-Adawiyah, seorang perempuan sufi besar, pernah berkata dalam munajatnya, Tuhanku, lidahku keluh karena Engkau, dan mataku kering bukan karena tak menangis, tapi karena tak ada air yang cukup untuk membasuh kerinduanku. Lihatlah, bagaimana dalam diam dan tangis itu, beliau menyampaikan cinta yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa biasa. Karena cinta kepada Allah, ketika telah mencapai makom tertinggi, justru tidak butuh penjelasan. Ia hanya butuh dihayati, dirasakan, dan diam adalah bentuk ekspresi tertinggi dari cinta semacam itu. Maka jika hari ini engkau merasa jenuh dengan kebisingan dunia, jika engkau merasa penat dengan kata-kata yang tak kunjung membawa damai, mungkin barangkali Allah sedang memanggilmu ke makom diam. Barangkali Dia sedang mengundangmu untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak merenung, dan lebih banyak hadir dalam keheningan. Diam bukan berarti pasrah buta, tapi diam yang dimaksud adalah bentuk perendahan diri yang tertinggi. Orang yang benar-benar makrifat tidak butuh pengakuan. Ia tidak merasa perlu menjelaskan jati dirinya. Ia hanya ingin larut, fana, hilang dalam Allah. Dan ketika Allah izinkan, ia bicara hanya sebagai pantulan kehendaknya. Itulah sebabnya, para wali besar kadang tampak sederhana, tidak suka tampil, tidak suka berdebat, tidak banyak bicara soal hakikat, tapi kehadirannya menggetarkan, karena diamnya penuh isi, hatinya penuh Allah. Jiwa mereka bersambung dengan langit, meski langkahnya tetap membumi. Saudaraku, ketika kita mulai mencicipi diam semacam ini, kita akan memahami bahwa banyak hal dalam hidup tidak butuh reaksi. Banyak urusan dunia akan selesai dengan hanya berserah. Dan makrifat bukan berarti mengetahui segalanya, tapi justru mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa kecuali yang Allah izinkan. Maka mari kita latih diri. Dalam perjalanan spiritual kita, mari sisakan ruang untuk diam. Bukan diam hampa, tapi diam yang mengakar dalam zikir, dalam rasa takut, dalam rasa rindu, dan dalam rasa tunduk. Biarlah kata-kata kita menjadi sedikit, namun bergizi. Biarlah suara kita pelan, namun sampai. Karena boleh jadi, dalam diammu, Allah menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sejuta kata. Karena perjalanan makrifat, saudaraku, bukanlah jalan yang berbatu dan penuh paksaan, melainkan jalan halus yang menuntut kelembutan hati, kejernihan pandangan batin, dan kesanggupan untuk menanggalkan segala bentuk kesibukan yang tidak penting. Dan di titik itu, diam menjadi bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan spiritual. Diam menjadi tempat berteduh. Ketika dunia sudah terlalu gaduh,
dan pikiran sudah terlalu bising dengan prasangka-prasangka yang tidak membawa kedamaian. Syekh Ibnu Ajibah dalam tafsir Isyarinya menjelaskan bahwa diam yang lahir dari makrifat adalah bentuk tajalli, yaitu ketika Allah menyingkapkan sebagian rahasianya kepada seorang hamba, maka hamba itu menjadi terpesona, terdiam, tak kuasa bicara karena apa yang dilihatnya terlalu agung. Maka bukan karena tak tahu, melainkan karena melihat, diam karena telah menyaksikan. Sebagaimana Nabi Musa tak kuasa menatap tajalli Allah di bukit, seorang arif juga tak kuasa bicara ketika hati disingkapkan pada hakikat, diam. Para arifin adalah bentuk syukur dan adab, sebab mereka tahu bahwa bicara bisa mencederai kesucian hakikat, bisa menyakiti orang yang belum siap menerimanya, atau bisa membuka tirai yang semestinya tetap tertutup. Itulah sebabnya para guru hakikat kadang hanya memberi isyarat. Sebagian lain memilih menyampaikan makna dengan simbol, bahkan ada yang hanya menyampaikan lewat diam dan tatapan, karena mereka yakin Allah akan menyampaikan kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perlu kata-kata yang berlebih. Bukankah Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis sahih, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan dalam tafsir Sufi, hadis ini tidak hanya berlaku pada kehidupan sosial, tetapi juga dalam makom batin, bahwa berkata baik adalah berkata dengan bimbingan ilahi, dan diam adalah bentuk paling tinggi dari adab terhadap Allah. Kita bisa menengok perjalanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi, ahli makrifat sejati. Beliau dikenal sangat sedikit bicara. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau sering meletakkan kerikil di mulutnya sebagai pengingat agar tidak banyak bicara. Itu bukan karena beliau bodoh, na'udzubillah, tapi karena beliau tahu betapa besar tanggung jawab dari setiap kata yang diucapkan. Dalam diamnya itu, justru beliau menyerap, merenung, dan memantulkan cahaya nubuwah dalam bentuk amal yang jernih. Demikian pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu ilmu Nabi, yang perkataannya sedikit, tapi dalam, penuh hikmah. Dalam diamnya ada samudra, dan dalam setiap kata yang akhirnya ia ucapkan, terkandung ribuan makna yang tak akan habis dikaji. Orang-orang seperti ini tidak berbicara karena ingin terlihat tahu. Mereka berbicara karena membawa amanah, dan jika tidak ada amanah itu, maka diam lebih mereka sukai. Saudaraku, inilah yang ingin harus kita tanamkan dalam hati kita semua, bahwa diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari kejernihan rohani. Karena saat kita diam, kita memberi ruang bagi Allah untuk berbicara dalam hati kita. Kita membuka saluran bagi nur untuk turun, dan kita menyingkirkan ego yang selalu ingin mendominasi percakapan. Maka tidak heran jika dalam tarekat-tarekat sufi, banyak murid diperintahkan oleh mursyidnya untuk berkhalwat dalam diam. Khalwat bukan hanya duduk sendiri, tapi mematikan kegaduhan dalam diri. Tidak hanya menutup mulut, tapi menutup ruang-ruang batin dari godaan dunia. Karena hanya dalam diam itulah suara ilham bisa terdengar. Hanya dalam diam itu, kesadaran akan hadir sepenuhnya. Dan hanya dalam diam itu, kita menyadari bahwa yang kita cari selama ini sudah ada dalam diri kita sejak awal. Makrifat yang sejati tidak membawa kita menjadi banyak bicara, apalagi merasa paling benar. Justru ia membawa kita pada titik paling rendah hati, titik di mana kita mengakui semua ini milik Allah. Yang kita ketahui hanyalah setetes dari lautan ilmunya, dan tidak ada gunanya menyombongkan setetes saat seluruh samudra masih tersembunyi. Karena itu, mari kita tata kembali relasi kita dengan kata.
Mari kita latih diri untuk lebih banyak diam dalam zikir, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak hadir dalam hati. Jangan merasa rendah karena diam, dan jangan merasa mulia karena banyak bicara. Karena kadang yang paling dekat dengan Allah bukanlah yang paling lantang suaranya, melainkan yang paling dalam diamnya. Dan jika engkau merasakan getar makna dalam kalimat-kalimat ini, itu bukan karena saya yang menyampaikan, tapi karena ada sesuatu yang bergerak dalam hatimu, yang berasal dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya menyampaikan apa yang para wali dan sufi wariskan. Maka bila terasa menyentuh, pujilah Allah. Jika ada salah dan kurangnya, itu pasti datang dari saya, dan saya mohon diampuni. Karena perjalanan kita dalam makrifat ini, saudaraku, tidak akan selesai dalam satu kali dengar atau satu kali renung. Ia butuh istiqomah, butuh pendalaman, dan yang terpenting, butuh kebersamaan dalam suasana ruhani yang saling menguatkan.